Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan kuliah luar biasa ya, tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Ta'lim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah perubahan strategi dakwah Ta'lim Ma'rifat. Mencermati kondisi sekarang ya, dari ketika dulu Ta'lim Ma'rifat hadir dengan dakwah di Facebook ya, mewakili medsos. Awalnya memang dibenci banyak orang, dimusuhi, dianggap sesat, kafir, dan juga banyak-banyak kesan-kesan negatif ya. Kami dimusuhi dari mana-mana. Tapi karena ilmiah, dakwah ini terang-terangan ya, tetapi nggak bisa digugat secara hukum ya. Walaupun kami dulu sempat disidang oleh Majelis Ulama India, demikian juga Kejati sini ya. Tetapi karena kami bersih ya daripada tuduhan-tuduhan aliran sesat atau apalah ya. Jadi kami lanjut terus ya. Di kampung dulunya kami dianggap sesat. Di desa, di kecamatan dicurigai. Mulai semua elemen masyarakat ke sini semua. Tapi semuanya nggak bisa membuktikan ini ajaran sesat ya. Nah, bertambahnya waktu ternyata angin berubah arah ya. Tadinya angin kencang menabrak kita. Seolah-olah kapal haluan kita itu sulit maju ke depan. Nah sekarang angin telah bersama kita. Kapal kita, layar kita terkembang di mana-mana. Sehingga pergerakan dakwah Ta'lim Ma'rifat membesar di seluruh penjuru Nusantara. Yang saat ini cabangnya sudah ada di 73 kota besar di seluruh Indonesia. Dan ini gerakan nasional ya, bukan skala kecil, bukan desa, bukan pula sektoral atau wilayah atau apa ya. Tetapi dakwah ini masif ya, karena jika ilmiah berarti sudah konsumsi publik. Jika konsumsi publik terang-terangan berarti tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang salah ya. Yang salah pasti akan sembunyi-sembunyi. Yang aneh pasti akan sembunyi-sembunyi. Entah indikasi teroris, entah itu indikasi aliran sesat dan sebagainya. Aliran golongan yang aneh-aneh. Karena apa? Jika live begini ya, di muka publik ya, ini langsung bisa dinilai oleh masyarakat ya. Masyarakat awam bisa menilai, masyarakat intelektual ataupun praktisi semuanya bisa menilai langsung. Dan kabar baiknya adalah sekarang ya, di mana-mana uraian Ta'lim Ma'rifat disebar oleh banyak orang ya, di Facebook, YouTube, Instagram, Snap Video, TikTok, WhatsApp, dan juga lewat medsos yang lain ya. Dan di situ animo masyarakat berbalik arah ya. Banyak yang like, banyak yang pro, banyak yang support dengan komen-komen positif
Dulu memang kita dianggap sesat ya. 99,9% komennya semua negatif tentang kita. Makanya kita dicurigai. Tapi sekarang ya berbalik ya. Ya kira-kira di uran-uran Taklim Ma'rifat itu ya, di Facebook atau apa, 90% sudah pro sama kajian ilmiah tentang metodologi ma'rifat yang disampaikan oleh Taklim Ma'rifat. Dulu kami dicap sebagai penjual agama. Ya, kita bilang begitu. Oke, kami bilang jualan agama. Yang awalnya gratis gak ada yang mau. Kalau gitu kita naikkan menjadi berbayar, ya. Ya, awalnya gratis kan? Gak ada yang mau. Gratis dimusuhi orang, dicap sesat. Maka kita kasih bayaran, ya. 250. Mulai ada yang mau. Kemudian kita naikkan menjadi 500, tambah banyak yang mau. Aneh ya. Kemudian berubah menjadi 1 juta, tambah banyak yang mau. Di mana-mana orang mencari. Kemudian kita naikkan lagi 1.250.000 ya. Kemudian sekarang kita naikkan menjadi 1,5 juta, tambah banyak yang nyari. Padahal dakwah kami nggak manis ya. Dengan bahasa embongan ya, kalau bahasa orang Jawa ya, bahasa yang keluar daripada zona kenyamanan, zona kemapanan ya, daripada produk dialog etika di sini ya. Kami keluar daripada dogma ya, tetapi kami terangkan secara ilmiah ya. Dan alhamdulillah efeknya luar biasa ya, seperti membangunkan orang dalam keadaan mabok ya. Tentu nggak bisa dibangun biasa. Bangun, nggak bisa. Perlu disiram air. Nggak cukup disiram air, disetrum dikit-dikit ya. Dan ya, mohon maaf ya, kami luncurkan produk-produk uraian tajam. Ternyata nggak satu pun yang berani nongol membantah kebenaran daripada metodologi agama yang disampaikan oleh Taklim Ma'rifat. Tentang syahadat yang harusnya bersaksi menjadi diselewengkan, disesatkan menjadi sebatas pengucapan 2 kalimat. Itu selewengan yang luar biasa sesat itu. Kemudian cara mengingat Allah yang dia laisa kamitslihi syai'un, maka seluruh amalan yang zikir yang tidak tahu cara metodologinya pasti akan sesat karena nggak mungkin bisa mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Demikian juga hampir semua ulama menyampaikan akhirat itu nanti. Sehingga nggak ada orang mencari akhirat sekarang. Tapi cerita akhirat, tapi nggak ada yang membuktikan. Karena nggak tahu jalan masuknya. Padahal akhirat itu adalah alam abadi, alam bako. Sedangkan dunia hanya sepintas selalu. Asal kau keluar daripada dunia ini, kau sudah ketemu akhirat. Dan itu metodologinya ada di kampus Taklim Ma'rifat. Demikian juga tentang Rasul zaman ini. Semua orang nggak lagi menganggap ada Rasul, padahal kitabnya ada. Demikian juga tentang wasilah, demikian juga tentang Allah yang wujud di dunia. Walaupun kita awal dianggap asing ya, tapi lambat laun program propaganda cuci otak dogma-dogma agama yang sesat menyesatkan berhasil dengan gilang gemilang. Walaupun kita dakwah tidak manis ya, syarat dengan kemaki-makian ya. Jancuk, matamu picek, taek, tai lasso, pantek, patek celeng, cukimai. Tapi tetap ya, orang pada banyak yang mencari Taklim Ma'rifat. Bahkan anak-anak kecil pun banyak yang ngefans Taklim Ma'rifat ya. Banyak sekali ya. Kemudian diluncurkan merchandise, mulai stiker, emblem, kaos, topi dan sebagainya ya. Maka gairah semangat kebangkitan agama samawi makin terasa ya. Demikian juga uraian Taklim Ma'rifat makin mengumandang di bumi Nuswantoro Indonesia ya. Tepuk tangan. Dan kenyataan sekarang kita nggak ada lawan sama sekali. Dakwah Taklim Ma'rifat ya, meskipun ini dakwah di kandang sendiri, kandang yang mengaku banyak ulama, tapi ulama-ulamanya yang nggak paham agama kami keplai, mereka pun diam karena nggak siap
konfrontasi dengan taklim marifat. Jika kami salah, salahnya di mana? Jika kami salah, yang benar bagaimana? Mereka nggak siap karena mereka cuma tahu teori wacana. Inilah kabar yang menggembirakan ya. Bahwasanya akan ada kebangkitan agama di akhir zaman. Yang itu nggak mungkin dengan kebetulan. Yang itu nggak mungkin dengan perspektif pendapat yang sama. Tapi akan ada revolusi besar-besarnya, yaitu berubahnya sudut pandang agama. Yang tadinya diterangkan secara dogmatis, secara kitab, secara relatif ya pendapat dan sebagainya, menjadi agama yang mutlak lewat metodologik dan sistemik yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dakwah kami ya, nggak banyak orang ya, tetapi urat-urat kami tajam membelah dada dan pikiran banyak orang ya, sehingga mengoperasi isi kepalanya, isi otaknya, isi akalnya, sehingga dogma-dogma yang sesat menyesatkan perlahan kita operasi, kita buang keluar ya. Dahsyat sekali dakwah taklim marifat ya. Nah, kita sudah dicap menjual agama ya. Kita sudah dicap anu sesat ya. Tapi kenapa dakwah kita makin besar? Kenapa dakwah kita makin dicari orang-orang banyak ya? Aneh kan? Dan orang-orang memusuhi kita semuanya tumbang satu persatu. Ada di suatu tempat gitu ya. Mereka ya, sekelompok orang ya memusuhi kami ya. Sampai memfitnah kami sehingga pernah diproses hukum ya. Tapi semuanya pun kita fine-fine saja. Dan kabar terakhir ya, orang-orangnya itu, saya sampaikan di sini biar jadi pelajaran ya. Dia punya anak. Anaknya kerja di Taiwan. Ternyata dia ditipu oleh makelar calo yang dolim. Akhirnya anaknya nggak bisa pulang terkatung-katung. Dia jual motor, motornya pun ditipu habis-habisan. 3 kali dia ditipu. Ada yang dipecat daripada pekerjaannya. Yang awalnya dia seorang guru, dia dipecat habis. Tanda-tanda kemenangan siapa yang memusuhi agama Allah, maka Allah sendiri yang turun tangan ya, dengan caranya sendiri. Kita nggak saya ikut-ikut ya. Tapi di mana-mana ya, dulu banyak musuh tapi lambat laun semuanya mati semua. Nggak tahu kenapa itu ya. Mati semua ya. Dan ternyata walaupun kita lewati onak dan duri, tapi jalan yang terkembang di depan mata sudah sangat terang benderang ya. Dunia menyambut kita dengan luar biasa ya, nggak sekhawatir ya. Saking luar biasanya dakwah kita yang demikian vulgar ya, membelah ya, membedah daripada metodologi ma'rifat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun dan dimanapun. Kalimat kami tajam ya, tapi satu pun nggak ada tanggapan dari orang lain. Mereka nggak siap. Kami sampaikan bahwa wujud Allah di dunia adalah seorang manusia, seorang laki-laki. Satu pun nggak ada yang berani jawab. Padahal itu kalau nggak didasari ilmu dan analisa, itu syirik, itu ada sesat. Mana ada yang menyampaikan itu? Karena ilmiahnya sangat tinggi ya. Nah, strategi kita sekarang ya, kita tutup seluruh pintu-pintu yang akan mengarahkan manusia ke sini. Ya, dulu kita gratiskan, kita ditolak. Kita bayarkan, mulai banyak datang. Kita naikkan, tambah banyak datang. Kita naikkan lagi, banyak datang. Saat ini kita tutup orang-orang yang mau belajar di sini. Kita tolak rame-rame. Tapi jangan khawatir, ini strategi ya. Ibarat ini adalah balon. Balon ini kemudian diisi dengan udara. Kemudian diisi terus. Maka dia akan mampat dia. Makin keras. Dan ada saatnya dia akan meledak. Demikian juga di sini. Kita tembakkan uran-uran taklim ma'rifat dengan full teknologi. Dengan full gelombang metafisika. Yang kata guru kami adalah kalimatullah yang hiyal ulia ya. Gelombang maha ultrasonor yang tersalur dari sisi Allah Ta'ala. Kita tembakkan lewat uran-uran taklim ma'rifat. Ada produk video,
ada produk uraian, ada produk kalimat bergambar, ada kalimat pendek, ada pula banyak produk-produk yang lain. Sementara kita nggak bikin jalan dia keluar ya dari zona keterpurukannya, maka orang ibaratnya balon ini kita tembakkan energi, maka dia akan keras, makin keras, dan pada saatnya nanti akan meledak. Dan pada saat itulah orang akan mencari taklim ma'rifat. Dimanapun taklim ma'rifat pasti akan mereka cari. Tanda-tandanya ya saat sekarang ini kita sudah menang ya, telak ya. 99% kita telak ya, menang telak ya. Dakwah kami nggak manis ya. Keluar daripada zona pakem gaya dakwah ya. Yang lainnya manis-manis ya, menciptakannya indah-indah. Ini gambaran rezeki, gambaran surga, pahala, fadilah. Kita nggak mau gitu ya. Kita belajar praktek lewat metodologi. Baiat, kemudian teknik zikir, kemudian suluk, berabdi, berbakti. Nah, jika kita tembakkan terus-menerus ke dunia ya, lewat medsos secara masif, sistematis ya, dan full teknologi, agen-agen taklim ma'rifat ya, ikuti saja sistemnya, maka nggak lama ini dunia akan meledak karena curahan daripada potensi daripada nur yang kita tembakkan ke dunia. Dan akan terjadi keseimbangan dunia baru. Kata guru saya ya, Profesor Dr. Jenderal Khadrun Yahya sampaikan, surau adalah miniatur dunia. Kalau kau mau melihat gambaran dunia luar, dunia makrokosmos, kau bisa lihat dari suraumu. Nah sebetulnya ada teknolog ya, yang menggandeng alam makro dengan alam mikro ya. Itulah teknologi ahli makrifat ya. Jadi alam makro bisa disetel oleh alam mikro lewat gelombang. Dan resonansinya, vibrasinya kita tembakkan ke alam makro. Maka jangan kaget ya. Dari kemarin-kemarin yang sudah terjadi banyak perubahannya, banyak pergeseran ya. Banyak yang terkoreksi di mana-mana. Dan sekarang ini dunia sedang terjadi pergeseran keseimbangan ya. Terjadi perang besar-besaran ya antara NATO dan Rusia. Demikian juga di sini ya. Hukum, politik, keamanan, kesehatan semua akan terkoreksi besar-besaran. Kita hanya tembakan lewat gelombang maha ultrasonor yang tersalur dari sisi Allah Ta'ala. Ini bukan produk kita ya, tapi produk dari Allah Ta'ala. Tapi kita yang salurkan ya lewat sistem mekanismenya. Jangan khawatir, ini teknologi maha dahsyat. Yang kata guru saya, ini adalah teknologi kalimatullah yang tersalur daripada isi kandungan Quran. Yang Qurannya adalah tersalur dari sisi Allah Ta'ala. Ini teknologi di akhir zaman yang harusnya dikuasai oleh umat Islam ya. Yang menurut beliau akan ada kebangkitan pembaharuan jika teknologi itu bangkit, maka akan bangkit pula negaranya, akan bangkit pula agamanya jika teknologi itu dikuasai oleh seluruh umat Islam ya. Teknologi ini teknologi metafisika tingkat tinggi ya. Sebagaimana saya bilang, saya sendirian pun nggak ada lawan. Biarpun banyak musuhnya, tapi semuanya cuma saya makan itu ya. Ada santet, tenuh, teluh ya. Semua saya makan itu ya. Saya makan ya. Dan kalau sudah dakwah begini tentu nyali harus berlapis-lapis, betul ya? Kami terangkan terbuka di medsos, di publik ya, live di mana-mana. Dan kami nggak pernah kalah ya. Sebagaimana analisa yang saya sampaikan ya, bergerak saja maju, maka semesta akan membesarkanmu nantinya. Itu janji Tuhan ya. Sama seperti kita merawat anak, itu anak kecil ya. Tugas kita cari makan, tapi dia akan besar sendiri tuh. Siapa yang bikin besar? Semesta itu ya. Itu hukum kausalitas sebab akibat yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Demikian juga kalau kita tembakkan nur kalimatullah ini kemana-mana, yang ini tidak terdeteksi radar ya. Karena ini gelombang metafisika yang maha ultrasonor yang tersalur dari sisi Allah Ta'ala. Yang dulu Allahnya cuman angan-angan, Allah cuman mudah-mudahan di balik tabir. Tapi kita telah ketemu Allah yang wujud di dunia. Sebagaimana dalam kitab disampaikan, ada Tuhan di langit,
dan ada Tuhan di bumi. Dia menyebut aku, ada pula menyebut kami. Ada utusannya yang telah kita sertai bersama, yaitu guru mursyid kita. Rohaniahnya beserta kita, ya. Kita pegang kuat-kuat, ya. Sebagaimana diterangkan di dalam syairnya Mbah Yai Gus Dur, ya. Jangan cuma ngaji syariat bloko, tingkatkan ke tarekat, hakikat dan makrifatmu, agar kau ngerti kafirmu. Karena jika kau hanya bersyariat saja, kau ini masih kafir, tapi sukanya mengkafir-kafirkan orang lain. Ini adalah jalan untuk rohmu bisa pulang, jiwamu bisa pulang, ya. Ora kesasar roh lan sukmani, demikian. Diterangkan juga tentang ayat-ayat kitab kodim, ya, Quran yang kodim, tak berlafal, tak berhuruf, tapi bisa dibaca. Itu di sini tempatnya. Demikian juga disampaikan, ya, akan guru sejati, ya, berkekalan, ya, siang dan malam, rino lan wengi, kudu rangkulan rino lan wengi. Semuanya telah ada di dalam syair tanpa waton, ya, yang itu dikumandangkan semua masjid, musola, langgar di seluruh Jawa Timur, ya, khususnya. Tetapi banyak orang nggak ngerti di manakah tempat belajarnya. Ternyata tempat belajarnya ada di kampus taklim makrifat. Ini ilmu praktek, sama sekali bukan teori, ya. Makanya kau kalau mau belajar sini wajib lewat bayat terlebih dahulu. Kau masuki akhirat dengan pengalamanmu. Kau dapatkan ayat-ayat kodim dari perjalananmu, adaptasi mengenal Allah. Semuanya akan terang benderang ketika kau ketemu alif lam mim. Alif adalah gelombang nur Allah, lam adalah gelombang nur Muhammad. Gelombang nur malaikat Jibril, mim adalah gelombang nur Muhammad. Jika kau ketemu itu, itulah kitab yang dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab itu yang isinya adalah nur Allah, nur malaikat Jibril dan nur Muhammad, maka tidak ada syak keraguan di dalamnya. Itulah petunjuk yang nyata terang benderang bagi orang-orang bertakwa yang beserta Allahu Subhanahu wa taala. Agama tidak lagi meraba-raba, ya, sebagaimana seperti kita agama dalam karung kita dahulu, bukan, ya. Agama ini adalah agama yang full metodologik, sistemik, sangat pasti, sangat terang benderang, hukumnya nyata, ya. Karena kita diajari oleh guru adalah patokannya adalah alam kenyataan, fakta, nyata, realita, bukan fenomena fata morgana. Semua kita alami, maka kita sampaikan dan terbuka terang benderang. Dakwah kami pun tidak bisa dibantah oleh siapapun, ya. Sebagaimana Nabi sampaikan, jika ada orang yang bisa menerangkan ilmu itu, permata yang enggak sembarang orang bisa membukanya, maka tidak satu pun orang bisa membantahnya. Dan dia adalah ulama billah. Apa itu billah? Ulama yang kondisinya beserta Allah. Demikian zaman dalam hadis. Tanda-tanda kemenangan, ya. Inilah, ya, bendera hitam, panji-panji hitam yang bertuliskan putih, bertuliskan la ilaha illallah, yang isinya adalah mengembalikan tauhid akan Allah. Intinya adalah Allah itu sendiri. Mereka berkuda, ya, adalah mereka menyebarkan kabar gembira kemana-mana, ke seluruh penjuru negeri. Kalau dulu gambaran Nabi adalah memakai kuda, kalau sekarang adalah memakai media sosial dan teknologi, dan tidak bisa dibantah oleh siapapun dan dimanapun. Gerak kami masif, ya, gerak kami sangat sistemik, ya. Maka alhamdulillah kabarnya, ya, kabar terakhir, ya, kita dakwahnya berkembang di 73 kota, ya. Dan kita sudah punya tanah di 12 tempat, ya, besar-besar. Kita pun bangun paralel saat ini di 3 tempat, ya. Lamongan, Balikpapan, dan Kebumen, ya. Mungkin sebentar lagi kita lanjutkan di Purbalingga dan sebagainya, ya. Gak usah khawatir, ya. Tapi ikuti strategi kita, ya. Saat ini kita tutup pintu-pintu, siapapun orang mau bayar masuk terkait ke sini, kita tutup sampai nanti ada kabar dari sononya kapan itu akan dibuka lagi. Ibarat balon
diisi udara, tekanan tinggi, kita tembakkan terus, maka balonnya akan boom, meledak. Itulah gambaran. Ketika sudah meledak, maka semua orang akan mengemis, mencari di manakah metodologi agama yang itu hanya ada didapatkan di kampus taklim ma'rifat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi agen-agennya terus dakwahkan ya. Tim kreator tetap produksi ya. Video, YouTube, lewat segala macam medsos ya. Agar dunia segera cepat terkoreksi. Agar agama Allah kembali kepada jalurnya. Sebagaimana diwariskan oleh junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.